Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika berbudaya. Di sini mencakup tentang pengertian etika berbudaya, prinsip etika berbudaya, tantangan, dan solusi etika berbudaya. Apa sih etika berbudaya itu? Etika berbudaya adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang memandu perilaku individu atau kelompok dalam berinteraksi dengan berbagai budaya, baik budaya lokal, nasional, maupun global. Ini mencakup kesadaran, penghormatan, dan kemampuan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Tujuannya adalah menciptakan harmoni, saling pengertian, dan menghindari konflik yang sering timbul akibat kesalahpahaman budaya. Untuk mempraktikkan etika berbudaya, ada 5 prinsip utama ini harus dipegang teguh. Yang pertama ada relativisme budaya. Ini adalah sikap untuk memahami bahwa suatu praktik atau keyakinan harus dinilai berdasarkan konteks budayanya sendiri, bukan menggunakan standar budaya pribadi Anda. Prinsip ini mendorong sikap tidak menghakimi. Yang kedua ada universalitas moral. Universalitas moral ini mengakui bahwa ada nilai-nilai moral dasar yang bersifat budaya, misalnya menghormati kehidupan dan kejujuran. Prinsip ini berfungsi menyeimbangkan relativisme. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan ini menghargai keberadaan dan keunikan budaya lain, termasuk bahasa, tradisi, dan cara pandang mereka sebagai sesuatu yang setara. Kemudian ada empati lintas budaya. Empatitas budaya ini kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif serta perasaan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda, seolah-olah Anda berada di posisi mereka. Dan yang terakhir ada komunikasi efektif, berusaha keras menyampaikan dan menerima pesan dengan cara sensitif terhadap norma komunikasi budaya lain, meliputi penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan tingkat formalitas. Kemudian ada tantangan dalam penerapan etika berbudaya. Penerapan etika berbudaya sering dihadapkan pada beberapa hambatan serius. Yang pertama ada etnosentrisme. Ini adalah kecenderungan kuat untuk menilai budaya lain hanya menggunakan standar budaya sendiri. Sikap ini sering menganggap budaya sendiri superior dan dapat memicu prasangka. Yang kedua ada stereotip dan prasangka. Ini tuh menyederhanakan berlebihan terhadap karakteristik suatu kelompok budaya yang seringkali bersifat negatif dan menghalangi interaksi yang jujur dan tulus. Yang ketiga ada gegar budaya, culture shock. Ini kesulitan, kecemasan, atau disorientasi yang dirasakan saat berhadapan dengan lingkungan budaya yang sangat berbeda dari yang biasanya. Yang keempat ada globalisasi dan homogenisasi budaya. Ini tuh kekhawatiran bahwa budaya-budaya lokal yang unik akan terkikis dan seragam akibat dominasi budaya global tertentu. Dari hambatan ini ada solusinya untuk mewujudkan masyarakat yang etis dalam berbudaya. Diperlukan solusi sebagai berikut. Yang pertama, ada edukasi dan pelatihan budaya. Ini tuh mengajarkan pemahaman tentang keragaman dan pentingnya perspektif ganda sejak dini. Yang kedua, ada interaksi langsung yang positif. Ini tuh mendorong kolaborasi, pertukaran belajar, dan pengalaman bersama
antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda untuk membongkar prasangka. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi nonverbal, mengajarkan makna, gestur, nada suara, dan jarak fisik yang mungkin memiliki arti berbeda di berbagai budaya. Kemudian ada cek dan konfirmasi. Selalu mengonfirmasi pemahaman setelah komunikasi dilakukan, terutama saat ada perbedaan bahasa atau latar belakang budaya. Kemudian ada pendampingan dan keterbukaan. Ini tuh memberikan sistem dukungan atau mendampingi bagi individu yang baru berinteraksi dengan budaya baru, mendorong sikap mau belajar, eksplorasi, dan beradaptasi. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang contoh-contoh etika berbudaya. Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah contoh sempurna dari penerapan etika berbudaya sehari-hari. Yang pertama ada lingkungan kerja atau kampus, posisinya antar suku atau daerah. Yang pertama harus menghindari lelucon sara untuk selalu menahan diri dan tidak menggunakan istilah suku, ras, atau agama sebagai bahan lelucon, meskipun tujuannya hanya bercanda. Yang kedua, menghormati adat dan kebiasaan lokal ketika mengunjungi daerah atau bekerja dengan rekan dari daerah lain. Perhatikan dan hormati kebiasaan setempat, misalnya cara bersalaman, cara makan, atau penggunaan tata krama yang lebih formal. Kemudian ada memahami konsep waktu. Meskipun profesionalisme menuntut ketepatan waktu, etika berbudaya mengharuskan adanya fleksibilitas tapi terukur, dan pemahaman bahwa konsep waktu dapat sedikit berbeda di beberapa budaya. Nah, yang kedua ada di lingkungan masyarakat antar agama atau keyakinan. Yang pertama saling menjaga saat hari raya. Ini berarti memberikan ruang dan ketenangan pada saat perayaan hari besar suatu agama. Misalnya, tidak mengadakan pesta besar saat nyepi, atau menghindari kegiatan yang dapat mengganggu ibadah puasa. Kemudian ada toleransi tempat ibadah, berkontribusi atau setidaknya tidak menghalangi upaya minoritas untuk melaksanakan ibadahnya di tempat yang layak. Yang ketiga ada interaksi dengan budaya asing. Ini biasanya dilakukan oleh wisatawan atau ekspatriat. Kita tuh harus komunikasi yang sopan dan jelas saat berinteraksi dengan orang asing. Bersikap sabar dan gunakan bahasa yang netral. Hindari asumsi bahwa mereka mengerti semua norma atau kode etik lokal yang sangat spesifik. Kemudian minta izin sebelum mendokumentasikan. Ini tuh untuk selalu meminta izin sebelum mengambil foto objek yang dianggap sakral atau memotret orang lokal dalam balutan pakaian adat atau ritual. Nih, biasanya kayak di Baduy. Baduy luar bisa menggunakan teknologi, tetapi masuk ke Baduy dalam itu tidak boleh menggunakan teknologi kayak HP, itu tidak boleh ya. Kemudian kita akan membahas studi kasus yang ada di Garut. Yang pertama ada etika DPRD Garut. Mantan Bupati Garut mengkritik absensi rendahnya anggota DPRD di rapat paripurna APBD 2026. Yang hanya dihadiri kurang dari 40% sebagai pelanggaran etika yang melambangkan tagline Garut Hebat dan keseimbangan eksekutif atau legislatif. Kasus ini menyoroti tuntutan transparansi anggaran perjalanan dinas hingga 20 miliar per tahun yang seharusnya mendukung tanggung jawab publik berbasis budaya gotong royong. Yang kedua ada kekerasan seksual medis.
kasus dugaan kekerasan seksual ini oleh dokter kandungan di Garut pada Juni 2025, melanggar kode etik kedokteran Indonesia dan nilai Pancasila, membuka diskusi kritis tentang lemahnya kontrol etika dalam pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan harmoni budaya Sunda. Reformasi pelaporan dan edukasi hak pasien diusulkan untuk menyelaraskan praktik medis dengan etika berbudaya. Kesimpulannya adalah etika berbudaya adalah seperangkat prinsip moral dan norma yang esensial berlandaskan pada penghargaan dan universalitas yang memandu interaksi harmonis dalam masyarakat majemuk. Meskipun bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti etnosentrisme, kegagalan etika tetap terjadi di berbagai sektor, seperti yang tercermin pada kasus di Garut. Rendahnya absensi DPRD, melanggar akuntabilitas publik dan semangat gotong royong lokal. Sementara dugaan kekerasan seksual merusak integritas kemanusiaan dan nilai empati lintas budaya. Oleh karena itu, penerapan etika ini menuntut solusi terstruktur berupa edukasi dan penegakan hukum yang kuat di tingkat profesional dan politik agar selaras dengan nilai-nilai luhur budaya, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, dari individu hingga institusi, menjunjung tinggi tanggung jawab kejujuran dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.